Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Sampailah kita pada bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika remaja. Di sirah, para mu'arrikh, para ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau setelah selesai disusukan oleh Halimah Sa'diyah, dikembalikan kepada ibundanya sampai kemudian ibundanya wafat, dan beliau diasuh oleh kakeknya sampai ketika kakeknya wafat diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Kita tahu bahwa pamannya Abu Thalib itu ia keluarga terpandang, tetapi dari sisi harta sederhana. Karenanya kemudian, dan ini sekaligus menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita, bahwa Muhammad SAW di masa remaja itu sudah mulai bekerja untuk membantu nafkah dari kebutuhan nafkah dari pamannya, karena beliau ikut pamannya Abu Thalib. Ya. Dalam masa bersama dengan pamannya inilah kita mendapatkan pelajaran bahwa Muhammad SAW ikut dalam beberapa kali perjalanan untuk berdagang, ya. Dan ini menjadi satu profesi pertama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 9 dari 10 pintu rezeki itu terletak pada perdagangan atau bisnis. Maka untuk teman-teman semuanya bisa terinspirasi dari bagaimana Muhammad SAW ketika remaja itu beliau sudah mulai melakukan usaha. Nah, mungkin teman-teman milenial ya, atau teman-teman muda ini bisa terinspirasi untuk bersungguh-sungguh. Apakah tidak ada masalah kalau kemudian mau ke jalur apakah sebagai employee, sebagai karyawan atau sebagai ini, tidak ada masalah dengan berbagai macam pilihan itu. Akan tetapi ketika kemudian memilih untuk meneladani beliau dari sisi terjun di dunia bisnis, tentu pelajaran dan inspirasi dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Ya. Nah, di samping itu pada masa-masa di usia belasan tahun awal itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjadi employee. Beliau pernah menggembalakan kambing yang cukup banyak yang dimiliki oleh orang-orang Makkah, dan dengan itu beliau mendapatkan beberapa upah. Mari kita ambil pelajaran bagaimana ketika beliau menjadi seorang employee atau menjadi seorang pekerja. Bagaimana etos kerja yang dibangun oleh beliau. Benarlah bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menjadi rasul itu di masa remaja itu beliau telah memiliki 4 sifat rasul yang kemudian nanti menjadi sifat wajib beliau. 4 sifat itu adalah apa? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ya. Atau kita sebut FAS ya. Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Nah, 4 sifat wajib Rasul ini memang telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian kalau teman-teman semuanya belajar di dunia bisnis atau kemudian juga ketika menjadi employee di dunia kerja, maka 4 sifat wajib ini dalam bahasan di dunia bisnis atau di dunia kerja biasanya B, ya. B kali do sama dengan have, ya. B menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang utuh. Kepribadian utuhnya apa? Minimal, ya. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh, tanamkan 4 sifat wajib ini, ya. Sidik, kejujuran, komitmen dengan kebenaran, ya. Komitmen dengan kejujuran. Yang kedua adalah amanah, ya. Berpegang teguh dengan janji, berpegang teguh dengan aturan-aturan, berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan koridor-koridor yang ada. Kemudian sidik, fatonah, amanah, fatonah. Fatonah, cerdas beliau, ya. Di dalam bisnis beliau, masya Allah, beliau Muhammad SAW ketika bekerja menjadi employee atau kemudian ketika beliau terjun di dunia bisnis, ya, fatonah beliau, kecerdasan beliau ini menjadi inspirasi
yang luar biasa, bahkan belum pernah ada sebelumnya, ya. Apalagi pada waktu itu masyarakat dalam kondisi jahiliyah, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang pertama dengan fatonahnya, kecerdasannya, beliau ternyata memiliki cara-cara di dalam menjalankan bisnis, di dalam bekerja dengan cara-cara terbaik yang belum ada dari sebelumnya, yang berbeda. Bahkan ATM pun tidak. Kalau anak-anak muda sekarang kan kenal ATM. Apa itu ATM? Bukan untuk ngambil uang ya, akan tapi amati, tiru, modifikasi. Rasul ternyata tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menggali dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, ya. Dari sebelumnya yang kemarin kita sudah bahas, karena dibelah dadanya, dicuci bersih kolbunya. Nah, berarti apa? Ya, tazkiyatun nufus, upaya untuk membersihkan jiwa dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, diisi dengan nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai luhur, akhlakul karimah, adab-adab yang mulia, maka kolbunya menjadi kolbun yang baik. Kalau kolbun yang baik, maka dia akan mempengaruhi pikiran-pikirannya baik. Sehingga kecerdasan yang Allah telah berikan kepada setiap teman-teman muda semuanya, ya, kepada kita semuanya, berkaca dan belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa, sehingga fatonah itu bisa tertanamkan di dalam dirinya, kecerdasan yang orisinal, kecerdasan yang berorientasi kepada komitmen dengan kejujuran, komitmen dengan kebaikan, itu akan bisa diimplementasikan di dalam dunia kerjanya, di dalam dunia bisnisnya. Dan yang keempat, apa tadi? Tabligh. Tabligh dalam bahasan kita sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Nabi, ya ketika beliau masih remaja atau kemudian nanti juga ketika pemuda, di dalam dunia kerja dan di dalam dunia bisnisnya, ini apa? Kemampuan marketing beliau yang luar biasa. Beliau dari 3 sifat sebelumnya ditambah dengan tabligh, itu beliau dengan sangat bagus menyampaikannya, bahwa saya mendapatkan barang ini dengan harga sekian, ya, kualitasnya seperti ini, ya, kejujurannya semuanya, ya, kelebihannya disebutkan, kekurangannya dia sebutkan, ya. Dan apa yang terjadi? Beliau kemudian mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda yang luar biasa di dalam bisnis dan juga di dalam pekerjaannya. Pernah suatu ketika beliau bekerja, ya, kita tahu salah satu dari salary beliau waktu itu mendapatkan kurma, ya, kurma 1 genggam, ya. Nah, ketika kemudian beliau waktunya gajian, ya, kemudian mendapatkan kurma, saat kemudian beliau genggam, itu ada lebihnya, ada kelebihannya. Maka apa yang dilakukan oleh beliau Muhammad SAW, kelebihannya ini dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana perjanjian kita, salary saya itu adalah segenggam kurma, maka kemudian kelebihannya dikembalikan. Kalau teman-teman kira-kira gimana kelebihannya? di blesek-blesek no gitu ya, dimasukkan agar cukup, ya. Tetapi Muhammad SAW tidak, ya. Ini contoh komitmen beliau dengan 4 sifat wajib yang nanti menjadi 4 sifat wajib Rasul, ya. Saat beliau menjadi Rasul itu sudah benar-benar komitmen dengan sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, ya. Karenanya menjadi tidak heran, ya, kita ketika kemudian mulai di usia 17 tahun beliau mendapatkan kepercayaan yang luar biasa besar lagi dari para investor. Karenanya bisnis beliau menjadi jauh lebih besar, ya. Saat kemudian para investor mulai percaya kepada beliau untuk menanamkan modalnya agar diputar di dalam bisnis yang dijalankan oleh beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak pakai KKN, ya, nggak pakai, ya, akan tetapi murni benar bahwa cara bisnis beliau, karakter, akhlak yang ada di dalam diri beliau, inilah yang membuat para investor benar-benar tertarik, hingga kemudian salah satu investor besar yang ada pada waktu itu adalah Khadijah radhiyallahu anha.
Loh, investor yang luar biasa besar, karenanya kemudian di usia mulai dari 17 tahun bersamaan dengan beliau mendapatkan kepercayaan dari para investor, ya, maka di tahun ke beliau usia 18, 19, Khadijah radhiyallahu anha mulai masuk untuk menanamkan, untuk mempercayakan perjalanan bisnisnya, ya, itu diperjalankan atau dijalankan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi komisarisnya Khadijah radhiyallahu anha, direktur utamanya adalah beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kolaborasi bisnis yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menjadikan sang saudagar wanita yang mulia, yang dermawan, yang sangat terpandang pada di tengah-tengah kaumnya tersebut menjadi amat sangat tertarik dengan kepribadiannya. Semakin tahu lebih dalam, ini semakin menarik. Ini mungkin ada beberapa banyak perbedaan pada orang-orang kita atau kita ya. Kalau orang makin kenal biasanya makin tahu apanya, makin tahu kelebihan atau kekurangannya. Mungkin makin banyak diketahui kekurangannya, kelebihannya ada, kan, tetapi mungkin kekurangannya lebih banyak. Tetapi tidak pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, sang investor, business woman yang luar biasa berhasil konglomerat pada waktu itu semakin tertarik, dan kemudian puncaknya adalah melalui salah satu dari karyawannya, beliau menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Khadijah radhiyallahu anha tertarik padanya. Nah, ini bukan urusan sweet ya, tetapi karena memang sudah waktunya, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah juga berhasil di dalam bisnisnya, ya, maka pada usia, ada beberapa riwayat tetapi kita mengambil yang paling masyhur saja, ya. Pada usia beliau sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, ya. Ini tetapi hitungannya hitungan Komariah, ya. Hitungan Komariah 25 tahun. Berarti kira-kira berapa ya kalau Masehi? 23 tahunan lah, ya. Saya mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menikahnya. Kamu usia berapa? Saya usia 24, nunggu 1 tahun lagi, mau 25. Oh, gitu misalnya. Loh, kalau mau contoh Nabi, ya, itu persis mau hitungannya seperti Nabi. Ya, kalau di Masehi sekitar 23, ya. Bukan 25. 25 itu hitungan Komariah, ya. Hitungan bulan. Bulannya bulan Komariah, bukan bulan Syamsiah. Nah, di usia beliau 25 tahun pada waktu itu, yang paling masyhur, ada beberapa riwayat lain, tapi yang paling masyhur adalah beliau Khadijah radhiyallahu anha waktu itu berusia 40 tahun. Terjadilah kemudian pernikahan, ya. Ada beberapa yang mungkin banyak kisah tentang bab pernikahan ini, tetapi satu saja yang saya sebutkan, yakni mahar beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ya, itu ada beberapa riwayat, antara lain 20 ekor unta, ya. Ada yang menyebut 25, ada yang menyebut 20 ekor unta, ya. Ada juga yang menyampaikan sampai 100. Itu kelebihan. Kalau di tarikh kita ambilnya tidak banyak riwayat yang sahih di 20 atau 25 unta, ya. Berarti berapa? Kalau unta sekarang harganya berapa? Kalau di Indonesia adanya hanya di kebun binatang, ya. Tentu harganya menjadi lebih mahal lagi, ya. Sehingga mahar Rasulullah SAW, Muhammad SAW, itu agar kita tidak salah di dalam memahami beliau, bahwa pemuda Muhammad SAW ini adalah pemuda yang kerja dan kinerjanya luar biasa, ya. Beliau berhasil di dalam bisnisnya, beliau berhasil di dalam pekerjaannya, ya. Beliau memiliki karakter kepribadian yang utuh, yang semakin orang mengenalnya akan semakin jatuh cinta kepadanya, akan semakin dekat, akan semakin senang, akan semakin rindu untuk bertemu dengannya, dan seterusnya. Nah, pribadi yang mengagumkan seperti inilah yang kemudian bertemu dengan wanita yang ternyata juga agung luar biasa.
Khadijah radhiyallahu anha di dalam pernikahan yang tentu menjadi pernikahan yang sangat agung. Nah, untuk masalah pernikahan mungkin saya yakin teman-teman sangat tertarik, tetapi kita akan bahas pada waktu-waktu pernikahan secara khusus ya. Karenanya kita akan lanjutkan setelah beliau kemudian menikah dan menjalani bahtera rumah tangganya. Maka sebagaimana kita tahu karakter kepribadiannya yang memiliki 4 sifat tadi ya, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tentu beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjalani kehidupannya bersama dengan masyarakatnya. Dalam menjalani kehidupan bersama masyarakat itulah ya, ada beberapa banyak peristiwa. Kita ambil salah satunya adalah ada perang sebelumnya, ada perang Fijar ya. Ada perang Fijar. Waktu itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut di dalam peperangan, membantu beberapa pamannya untuk memberikan membantu beberapa hal teknis di dalam peperangan itu. Artinya terlibat di tengah-tengah problem kehidupan masyarakatnya untuk ikut menyelesaikan problemnya. Dan yang luar biasa terkenal itu adalah yang namanya Hilful Fudul ya. Yang itu nanti saat beliau sudah menjadi Rasul sempat bersabda, kalau seandainya pada masa setelah saya menjadi Nabi itu ada lagi peristiwa seperti Hilful Fudul, maka saya akan ikut terlibat di dalamnya. Berarti ya, Hilful Fudul ini, keterlibatan beliau di dalam Hilful Fudul itu menjadi syariat ya, menjadi syariat, menjadi ketentuan bagi kita bahwa seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik itu mesti terlibat di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Memang ngomong-ngomong, ada yang tahu seperti apa sih sebenarnya Hilful Fudul itu ya. Nah, Hilful Fudul ini adalah peristiwa ringkasnya demikian. Kita tahu ada musim haji ya. Di Mekah itu ada musim haji. Pada waktu musim haji banyak dari berbagai macam bangsa itu datang ke Mekah, ke Ka'bah ya, untuk melakukan ibadah haji. Walaupun pada waktu itu masyarakat masih jahiliyah, Rasulullah belum diutus, itu berbagai macam aktivitas hajinya itu banyak kemusyrikan di dalamnya ya. Nah, pada waktu peristiwa haji tersebut banyak orang yang kemudian berdagang ya. Di antaranya orang-orang dari berbagai macam dari luar Mekah, itu mereka juga ada yang membawa dagangan-dagangan untuk berdagang ya. Nah, terjadilah sebuah peristiwa, ada seorang pedagang dari luar Mekah yang membawa dagangannya, kemudian diambil, maunya dibeli oleh salah satu tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy kemudian setelah membeli barangnya sudah dikirimkan ke gudangnya ya, tetapi kemudian ternyata dia tidak mau membayarnya. Sampai ketika kemudian diminta ditagih untuk pembayarannya dan sebagainya, mentang-mentang dia adalah seorang pembesar ya Quraisy, kemudian dia tidak mau membayarnya. Maka dalam kondisi seperti ini, apa yang kemudian, karena ini hanya musim haji, pada waktunya kemudian berikutnya tentu harus pulang ya. Nah, pada waktu itulah si pedagang ini kemudian melakukan upaya ya untuk memberikan bertanya atau berkomunikasi, berkonsultasi kepada siapa saja yang bisa membantunya. Sehingga peristiwa ini kemudian ada salah satu tokoh dari Quraisy juga yang kemudian merasakan kasihan terhadap si pedagang tersebut, akhirnya mengumpulkan beberapa orang. Nah, pada waktu itulah kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar peristiwa ini ya, hingga kemudian beliau ikut terlibat di dalam pembahasan para tokoh yang memiliki kepedulian terhadap orang yang pedagang yang terdolimi ini tadi. Akhirnya disepakati di dalam peristiwa yang kita sebut kemudian disebut dalam sejarah sebagai Hilful Fudul untuk menekan kepada pembeli yang tidak mau, salah satu tokoh Quraisy pembeli yang tidak mau membayar tadi ya. Dan hasilnya kemudian didatangi tokoh tersebut, Anda harus membayarnya, kalau tidak harus Anda kembalikan dan beberapa kerugian yang diambilnya. Maka kemudian akhirnya orang ini berhasil ditekan dan akhirnya mau membayarnya. Inilah peristiwa Hilful Fudul di mana Muhammad SAW terlibat aktif, konstruktif dan kontributif di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, teman-teman semuanya, inilah sampai di sini insya Allah pembahasan kita dari masa remaja sampai sebelum beliau diutus menjadi Nabi SAW atau sebelum bi'tsah.
Dan berikutnya insya Allah kita akan bahas lebih seru lagi bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertai ketika kemudian beliau diutus, atau peristiwa-peristiwa bi'tsah yang mungkin banyak di antara teman-teman ada yang sudah mendengar, tapi kemudian ada banyak hal yang ternyata belum kita dapatkan dan bisa kita ambil pelajaran berharga. Semoga pembahasan di masa remaja sampai kemudian beliau sebelum diutus ini menjadi pelajaran yang sangat istimewa, menginspirasi, yang kemudian kita bisa ambil dalami kisahnya dan kemudian kita bisa ambil hikmah terbesarnya bagi kehidupan kita. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat sharing sirah kita pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.